أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلوا إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Anissa Nur Lestari. Dan baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini Masya Allah ya, senang susah Allah selalu ada. Nah ini kalau misalnya kita begini maka kita akan terhindar dari yang namanya putus asa. Dan insya Allah kita akan membahas tentang ini bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, kangennya hari ketemu lagi guru ya, Masya Allah. Baik, kadang-kadang orang gampang putus asa. Ya. Kalau susah, putus asa. Kalau senang, lupa. Nah, bagaimana pada saat kita senang dan pada saat kita susah, Allah selalu di hati kita. Silahkan guru. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua tuh di rumah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bang Ali. Iya. Biasanya kalau sholat kita nih lagi khusyuk-khusyuknya sambil nangis gitu. Itu kalau lagi ngapain sih biasanya? Lagi seneng dapat duit 1 miliar? Apa lagi susah banyak utang? Lagi susah banyak utang. Itu dia masalahnya. Ya kan? Bagian susah kita khusyuk banget. Oh, ya Allah, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Langsung, ya Allah. Kan gitu. Dalam. Tapi bagian lagi seneng. Sholat tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ya kan siratal mustaqim. Salam. Nah, itu dia masalahnya ya. Jadi seringkali ketika kita lagi sulit baru kita ingat butuh Allah. Bagian kita senang kita lupa. Yang lebih parah lagi bagian susah lupa, bagian senang apalagi. Kan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya kalau kita lihat sebetulnya dalam surah Al-Mulk ayat 2 disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kita ini dijadikan yang mati dan yang hidup oleh Allah agar apa? Diuji kita ini. Siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Nah, jadi kalau ini ujian konsepnya berarti lapang kayak saya ini ya, lapang badannya, sempit ya kurus. Lapang sempit itu ujian, punya nggak punya itu ujian,
Ya, hidung pesek, hidung mancung itu ujian. Semuanya ujian. Jadi jangan sampai kita berpikir, ketika dilapangkan hartanya, ini nih. Ini kita ini bukan ujian. Langsung lupa dan kemudian bermegah-megahan. Ingat at-takasur, kan? Bermegah-megahan malah dia jadi binasa. Bagian sulit kita pikir bahwa baru inilah ujian. Nah, bukan seperti itu konsepnya. Senang, sedih, ya, lapang, sempit, punya, enggak punya, lagi jadi pimpinan atau lagi jadi karyawan, semuanya ini ujian. Semuanya ujian yang datang dari Allah. Karenanya kalau kita lihat walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wa unsa inna sya'yakum lasyatta. Itu surat Al-Lail. Menarik sekali gini. Ketika malam menyelimuti gelap, ketika siang terang benderang, seperti laki-laki dan perempuan kata Allah. Upayanya berbeda-beda. Artinya memang hidup itu ada malam, ada siang, berputar. Ada punya, ada nggak punya. Ada senang, ada sedih. Nggak mungkin senang-senang terus, nggak mungkin sedih-sedih terus. Nah, disinilah konsepnya. Di mana kita ketika diberi yang namanya ujian kita harus bersabar. Ketika kita diberi kesenangan, kita bersyukur. Nah, ini kuncinya. Kunci di mana kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Karenanya kalau kita lihat sabar. Nih, gimana sih itu yang namanya sabar? Gini, sabar terambil secara lughah dari kata sobaro, yang artinya menahan. Artinya sabar itu bukan diem, bukan pasrah, udah aja dah, bukan begitu. Ya, coba bayangkan. Kalau misalnya antum nih bang, digeleng nih sama orang pakai motor. Tiba-tiba dia diem di atas kaki kita. Oh sabar, diem, sakit ya lu, sabar. Bukan begitu kan. Tapi bagaimana sabar itu menahan, apa yang ditahan? Yang ditahan itu dampak buruk yang akan muncul. Misalnya lagi digeleng tadi, digeleng sembarangan. Kita terus kemudian, pukul. Itu kan dampak buruk yang muncul dari kejadian itu. Nah itu yang harus ditahan. Jadi yang ditahan dampak buruk yang akan munculnya. Ditahan, sobaro, tahan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, itu ditahan tapi selesaikan masalahnya dengan cara yang baik. Begitu. Jadi setiap ada masalah, jangan sampai masalah-masalahnya itu diselesaikan dengan cara yang buruk. Misalnya kayak sekarang nih, kita lagi pandemi. Ya semua orang lagi susah, semua orang terbatas, ya enggak, masalah ekonomi, masalah ini, masalah jadi banyak. Enggak pandemi aja banyak masalah, apalagi pandemi, masalah muncul semua. Nah sabar, apanya yang sabar? Kita tahan, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di depan kita, tidak dengan cara yang buruk, tapi bagaimana dengan cara yang baik, itu sabar. Gitu. Nah dengan sabar seperti itu insya Allah sabrong jamila, sabar yang cantik. Sabar di mana kita masuk, bertawakal kepada Allah, berikhtiar terus kepada Allah. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Kita dikasih pandemi seberat ini, tapi Allah ingetin sama kita. Ingetin apa? Allah nggak akan pernah kasih ujian yang kita nggak bisa lulus. Jadi setiap Allah kasih ujian, setiap Allah kasih cobaan, insya Allah itu akan lulus kita. Tapi kuncinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi kuncinya adalah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat tadi. Memohon terus kepada Allah. Jadi jangan lepas dari Allah. Sabar dan memohon terus kepada Allah. Allah bersama orang yang sabar. Gitu. Nah, jadi untuk yang di rumah, di studio, di mana-mana kita semua, aneh yang bicara juga sama. Gimana caranya supaya kita itu bisa bersabar? Itu dengan cara bagaimana ikhtiar terus. Ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, itu bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Nah, itu sabar. Nah, kemudian yang kedua nih syukur. Singkatnya ya. Syukur gimana? Syukur terambil dari kata syakaro. Ini lawan katanya kafaro. Nah, kalau kafaro kufur, menutup dia. Orang yang kufur itu, kufur nikmat, dia merasa bahwa segala sesuatunya itu dari dia, bukan dari Allah. Gue dapet ini tuh karena gue kerja keras. Gue mah kagak perlu sholat, udah sukses. Nah, itu kan orang yang kufur, orang yang kafir, yang menutup, yang tidak mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Itu kufur. Nah makanya syakaro itu, dia itu bisa merasakan, terbuka hatinya, bisa tahu bahwa segala sesuatu nikmat itu berasal dari Allah. Itu syakaro. Nah, bagaimana perilaku orang yang bersyukur?
Nah ini nih, perilaku orang yang bersyukur, apakah cukup dengan menyebut Alhamdulillah? Belum cukup. Perilaku orang bersyukur begini. Seandainya nih, ini di rumah semua pemirsa nih ya. Misalnya saya nih kasih baju nih, jaket. Wah jaket nih, jaket dari luar negeri nih. Wah keren, kasih. Terus ibu atau bapak bilang, wah alhamdulillah Ustadz terima kasih ya. Jazakallah misalnya. Apakah itu sudah bersyukur? Belum. Tapi tampakkan perilaku bersyukurnya. Apa itu? Gunakan nikmat atau sesuatu yang diberikan itu sesuai dengan keinginan si pemberi. Menggunakan nikmat atau sesuatu yang diberi sesuai dengan keinginan si pemberi. Artinya kalau saya kasih jaket, saya inginnya jaketnya apa? Dipakai kan pasti. Nah, tiba-tiba yang terima nih antum nih, wah terima jaket alhamdulillah dari Ustadz dipakai lapel. Kira-kira saya senang nggak? Tidak sesuai dengan keinginan saya kan? Nah itulah jadi masalahnya. Jadi tidak termasuk bersyukur. Ingat yang di rumah. Coba kita lihat apa yang sudah Allah berikan sama kita. Bersyukur atau tidak? Termasuk orang bersyukur nggak kita? Kita dikasih mata. Sudah nggak mata dipakai sesuai dengan keinginan Allah? Nauzubillah min dzalik ya Allah. Dipakai apa mata? Ya Allah. Sudah sesuai nggak dengan keinginan Allah? Kita dikasih lisan. Dikasih yang namanya bisa bicara. Sudahkah kita bicara sesuai dengan keinginan Allah? Dikasih ilmu. Sudahkah ilmu kita digunakan sesuai dengan keinginan Allah? Dikasih rizki. Sudahkah rizki kita dipakai sesuai dengan keinginan Allah? Coba bayangkan. Semua fasilitas ini. Bahkan napas ini yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan ilmu jadi kita jadi sombong. Jangan-jangan harta kita merasa lebih baik dari yang lain. Jangan-jangan kesolehan kita juga yang kita pakai. Jadi kita merasa lebih soleh dari yang lain. Lebih, wah surga nih kayaknya kuncinya ada di kita. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ingat. La in syakartum la adzidanakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah. Tapi orang yang kufur tadi yang tidak mengakui, otomatis tunggu azab Allah. Nah ini, jadi senang, sedih selalu ingat Allah. Yang dapat musibah harus bersabar, ingat Allah, deketin Allah. Yang dapat rizki, yang dapat kemudian nikmat, bersyukur, deketin Allah, ingat Allah. Ingat, dengan kedua ini, ala dzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau nggak hadir Allah, orang yang kaya raya dan lain-lain nggak menghadirkan Allah, dia cemas dia. Dia takut hartanya hilang, dia takut segala macam, betul nggak? Musibah, dia malah jadi jauh sama Allah karena seuzon sama Allah. Wah Allah kenapa sih begini? Saya udah sholat, saya udah puasa, udah begini, tapi masih dikasih ginian. Nah kan? Nauzubillah min dzalik ya. Nah karenanya jangan seperti itu. Insya Allah. Oh kalau yang di sini semua nih yang dalam studio, semua yang nonton di sini udah soleha semua. Insya Allah. Amin. Ya. Kira-kira seperti itu Bang Ali. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya sudah jelas susah senang kalau bisa Allah tetap di hati kita. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.